inisiatornya ini, inisiator dari acara-acara ini luar biasa nih. Pak Joyo sudah bergairah kembali, kemarin tahun ini sempat resign jadi nih. Kesel aku ya, ternyata puji Tuhan kita beri aplaus buat Om Joyo masuk lagi di jajaran koordinator angkatan yang tercatat di BPP. Jadi sekarang koordinator angkatan yang tercatat di BPP itu ada 3. Saya, Doni Bayu, dan Om Joyo. Itu yang nantinya akan menjembatani teman-teman dengan program-program BPP. Kebetulan tadi juga dari BPP ada rapat Zoom juga, resumnya juga belum jadi sih, gitu. Kembali ke 25 tahun reuni ke depan ya, itu kita yang paling utama adalah menetapkan sasaran ya, sasarannya apa, terus medianya apa, gitu. Monggo Om Joy, kalau mau ditambahi yang KAD itu kan ada agendanya reuni 25 tahun yang dan KAD itu Om. Apa ya, kalau yang saya tahu itu kan KAD itu kan kayak terusannya kita kemarin yang reuni 20 tahun selalu ditaruh di Desember di Loyola. Salah satu tujuannya adalah biar tali asih buat guru-guru itu tidak putus. Jadi tiap angkatan yang reuni 20 tahun otomatis memberikan tali asih buat guru-guru. Jadi kalau menurut saya pribadi sih untuk 25 tahun kita sudah tidak usah terbeban dengan tali asih lagi. Terus selain itu sekarang ini sudah ada program KEKL Berbakti yang mana itu juga merupakan program dari BPP untuk guru-guru terutama yang sudah pensiun. Itu sih informasi yang terakhir yang sudah saya sampaikan. Kalau untuk KAD itu tahun depan itu kita juga ketiban campur enggak kayaknya ya? KAD besok Desember. Enggak yang untuk 96. Enggak 96 bertugas di Loyola D. 25 tahun itu berarti di Jakarta saja. Oh iya. Ya kita yang 50 tahun Sokben ya. 50 tahun Sokben belum balik ke Loyola lagi ya. Oh, oke. Ya sedikit gambaran sih, ini baru terbersit di pikiran saya. Itu yang 25 tahun karena ada pandemi seperti ini. Mungkin nanti ya salah satu acaranya adalah mereminds lagi lah. Mereminds itu mengingatkan lagi siapa kita gitu loh. Jadi nanti ada semacam perkenalan saya itu siapa, mungkin kelas apa dulunya, ya reminder aja lah, bro. Kadang mungkin ya lali. Itu yang untuk pribadi. Tapi yang untuk gambaran saya, yang untuk punya usaha, itu penting untuk mungkin kalau berkenan dikenalkan tuh di forum Zoom. Misalnya katakanlah saat ini yang lagi yang lagi habis happening nih opening si Ogah yang kenalin tuh rumah makannya di acara Zoom. Terus siapa lagi yang punya usaha apa semuanya kita kenalkan kembali lah. Jadi kayak semacam refresh. Oh ternyata koncoku buka kayak ning kono. Yuk kita larisi gitu loh. Itu. Misalnya Rudi katakanlah punya apotek di Kudus atau apa ya kita semacam pengingat saja bahwa teman-teman kita itu masih ada dan punya sumber daya atau yang bisa kita larisi, kita manfaatkan, kita dukung. Itu sih kalau gambaran dari saya. Jadi selain ingat-ingat pribadi, itu juga nantinya memperkenalkan usahanya ya. Tuh. Nah, mungkin dari teman-teman ada masukan atau apa, nanti silahkanlah. Nanti coba saya, Joyo, dan Doni mungkin sebagai wakil dari teman-teman ini akan mengolah masukannya. Itu sih.
Itu Om Joy, ada tambahan Om? Tidak ada. Itu ada dari teman-teman ingin menanggapi itu gimananya terkait dengan reuni atau apapun lah yang mungkin dirasa ada unek-unek atau masukan terkait dengan angkatan kita 96. Jarang tau kita ngomong-ngomong begini, wah ini kesempatan peluang teman-teman kasih masukan ke forum. Misalnya enaknya 96 ki ngene gitu. Monggo. Gitu. Mbak Putri mungkin bisa di lagi. Di depan ya. Ini bukan enggak enak. Kalau rencananya Desember tahun depan. Acaranya Desember. Oh ini Mbak Amel ya, dengan Amel ya. Bosnya kok malah tak balikin yang Putri. Sorry. Desember, kenapa kita selalu ngambil Desember? Karena nek sejarahnya itu supaya ngepasi pas liburan. Jadi biasanya Desember itu kan pada mudik gitu. Kenapa kita ngambil Desember kan pada mudik Natalan. Itu sih. Kira kayak DC ya, pas 20 tahun. Amel belum di-unmute tuh, Mel. Oh iya, sorry. Pokoknya kita dukung lah Komandan Yapa, Komandan Joyo. Kalian kan Pak Lurah KKL 96. Paskon ini, pasukan kongkonan sing monggo kita itu mau dikongkon apa, manut lah. Ya pokoknya sudah reminder, setahun tuh cepet loh ya. Jadi mesti siap-siap dari sekarang, mungkin ide-ide fresh lainnya teman-teman bisa tambahin ya. Oke. Mau tanya boleh Mel? Oh boleh. Sorry, enggak. Ini sih karena tadi kamu bilang setahun itu cepat ya, memang sih setahun itu cepat. Nah itu kita reuni ini itu mau menyiapkan apa gitu, maksudnya nek misalnya kayak kemarin yang reuni sing berapa tahun ya, 20 ya, yang 20 itu kan itu kan Dewe harus nyiapke kayak apa namanya funding buat yang tali asih yang kayak gitu-gitu. Nah ini yang detailnya yang harus disiapin itu apa biar ndak kesusu-susu nanti belakangan gitu. Kayaknya gini Sin, ini kan kita ketemu Zoom ini untuk reminder aja, untuk refreshing dulu, sekaligus memulai ya, nancepin tonggak dulu lah. Nah nanti untuk detailnya mungkin Yapa sama Joyo bakal mengonsep, terus kita mungkin dalam kesempatan lain akan membuat persiapan yang lebih detail gitu. Oke. Bagus sih siap-siap. masukanmu. Cuman yang kali ini kita sekilas sih. Ya. Gitu ya, Sin? Iya, ya. Oke, kita lanjut ya untuk yang berikutnya nih. Sebetulnya inti dari Zoom kali ini karena berhubungan sama Gayeng 96. Kita persilahkan Pak Lurah Gayeng 96, Komandan Ucup. Panggilan ini ya, panggilan sayang nih. Mosok Bapak Yusuf. Selamat malam semuanya. Malam Pak Yusuf. Silakan Komandan Ucup. Malam Pak Ucup. Terima kasih waktunya. Sebelum mulai saya mau ada pertanyaan mengenai reuni. Boleh ya, Mel? Boleh. Boleh. Gratis, Cup. Reuni itu kan ada, kalau nggak salah 96 kan ada 2 kali. Yang maksudnya 2 kali ya, dirinjani dulu ya. Satu yang untuk Loyola D, satu yang 96 sendiri. Reuni mendatang maksudnya? Gimana? Maksudnya mendatang atau yang sudah lalu? Yang mendatang. Oh.
mendatang kan ada yang Loyola D itu panitia juga 96, lalu tahun depan kan juga 25 tahun 96 juga. Itu kalau boleh mungkin kita bisa dipikirkan untuk jadi satu reuninya saat Loyola D. Karena kan saya pikirnya kondisi seperti ini kalau 2 kali reuni juga belum tahu bisa terlaksana atau tidak karena kondisinya masih dalam masa pandemi. Itu aja sih pertanyaannya. Siap, Boleh, Cup. boleh. Nanti Usul kita ditampung. Oke, terima kasih. Baik, saya lanjut ke Ayo, Gayeng yang nih. masalah bergairah-bergairah. Iya, ini Gayeng supaya lebih Ini bergairah ngomongin lagi. Dipo loh. Monggo Pak Dipo. Halo, Dipo. Nah, ini urusan gairah ini Dipo ini tampaknya ini memang. Langsung muncul loh Dipo loh. Mau bengi wis di anu loh. Wah, aku langsung. Pokoknya diwanti-wanti Dipo kudu teko sore ini ngono. Nah, ternyata wis muncul loh. Pembicaranya tambah siji meneh we. Pembicaranya tambah siji meneh Dipo. Sorry, pengen nanya dikit dong. Nek boleh nanya. Ya, boleh. Aku kan baru dengar hari ini Semarang, Jawa Tengah pecah rekor nih. Situasi di Loyola gimana tuh? Ada yang sempat mampir-mampir Loyola ada? Loyola kebetulan kemarin ada 6 romonya di Pasturan itu kena semua. 6 orang positif plus 1 security, cuman sudah sembuh semua sih. Di Loyola sudah sembuh semua? Sudah. Enggak, kalau ada yang perlu bantuan, misalnya Tamiflu, kebetulan aku kan sama teman-teman yang di Jakarta, teman-teman anak-anak sekolahku itu, jadi orang tua anak sekolah itu kan kita cukup aware nyetok di obat-obat gitu. Barangkali nih di sana perlu obat, kita orang kan kalau lagi yang yen itu kan udah biasa ya. Ini aku pegang Tamiflu. Tamiflu ya, oke. Tamiflu. Oke. Mungkin teman kita Ruski bisa dicolek itu. Sudah tak telepon kemarin. Aku sama Roski, aku padahal sama Roski dulu zaman sekolah kayaknya ngobrolnya enggak pernah ya. Malah di Jakarta ketemu sekali malah itu ternyata cedak kerja nih. Berapa kali kontak, memang tadi semalam tak telepon gimana situasi ini, tak tanyai, tapi ternyata di Rumah Sakit Mitra Keluarga sudah pakai Avigan. Jadi ya cukup oke lah. Gitu. Ya ini memang kondisi pandemi agak ya memang sih bukan agak lagi sih, ribet banget ya. Jadi teman-teman memang satu hal yang tak harapin kalau lihat gini ya masing-masing bisa share kondisi masing-masing, siapa yang lagi ada kondisi gimana tertentu misalnya kayak COVID atau apa ya, saling share mungkin barangkali bisa saling koordinasi gitu. Terutama nggak tahu sing di Inggris dulu, kopi Inggris itu kabarnya. Itu Austin duduknya digeserin tuh. Iku koki Inggris ya apa kuwi? Geserkan. Koki Inggris iso ngirim obat ra kuwi? Ya kirim anu aja, senyum aja. Bukan, situasi ini memang ya gitu. Kebetulan aku pas buka resto kan, jadi aku delok kowe jadi koki, aku syok juga ya. Kecangkan inilah pinggang lah. Ya. Ya wes itu aja sih, sing aku aware kebetulan memang terus terang agak syok. Roski kantornya ternyata kan kantornya Roski deket kafeku kebetulan. Cukup shocking juga. Gitu. Makanya tadi kemarin tak kontak juga. Thank you. Oke, terima kasih itu masukannya, terus kesediaannya untuk membantu terkait dengan obat-obatan ya. Coba nanti
akan juga saya komunikasikan ke Loyola, barangkali membutuhkan sesuatu gitu. Terima kasih sekali nih Om Senjoyo ini. Itu perlu terima kasih kita tuh podo-podo sing kita apa namanya lulusan ki bahasa ibunya apa sih? Bingung. Alumni dulu apa tuh? Civitas Akademika ini kan podo. Oh, Civitas Akademika kan kuliah ya. Podo. Terus kok di omong kemarin baru Roski dari di sekolah kita ada sesuatu sing memang situasi ini gimana ya, saling berkabar lah. Jok sungkan nomor teleponnya ono kabeh. Siap. Monggo Om Yusuf dilanjutkan. Oke, terima kasih Om Yapa. Terima kasih Om Senjoyo atensinya. Ini ngomong-ngomong obat kira-kira INAF dan KF gimana ini ya Om? Mungkin next-nya bisa kasih. KF koyone Beni Cokro sing goreng saka penjara kuwi. Mungkin next-nya Om Senjoyo bisa diminta waktunya untuk ngajari kita loh Om ini Om. Nek misalnya nek minggu depan atau 2 minggu lagi mau bikin kelas mau ngobrolin saham, ayo deh. Oke, dicatat. Mantap. Om Joyo tolong dicatat ini. Tapi aku mungkin cuma ngasih tahu gimana caranya kalian cari data ya. Kan kalian pinter-pinter toh lulusan Loyola KB. Sebenarnya aku ya udah dibilang ngajar kalian tuh enggak pantas gitu loh. Nilaiku juga lu jeblok kok kalian loh. Meneh karo Dipo aku isi nek ndelok nilai gue. Tentang saham nih bahaya nih. Penting, informasi penting. Enggak ada. Saham itu bukan masalah penting enggak penting. Kalian memperlakukannya itu sebagai apa? Kalau kalian memperlakukannya sebagai main, ya itu masalah. Ya kalian bermasalah kalau itu. Tapi main saham, trading saham itu jangan diperlakukan sebagai main gitu toh. Apa kuwi roti tawar? Pak Resa. Oke. Kita dulu Pak Senjoyo. Monggo. Gayeng, saya mau ada share sedikit nih. Nah, ada yang sudah lihat share screen-nya? Sudah. Sip. Oke, nah ini awal mulanya itu kepedulian KEKL 96 untuk pendidikan di Indonesia. Jadi Asosiasi Alumni Jesuit atau AAJI dengan Caritas itu ada pembicaraan untuk membantu pendidikan di Indonesia. Awalnya mereka sudah jalan dengan Kanisius dulu untuk wilayah Jakarta, lalu dilanjut ada usulan gimana kalau se-Indonesia, jangan hanya satu kota saja. Jadi lahirlah Caritas Christmas Cross Challenge atau disingkat 4C. Nah, Caritas itu apa? Itu dari Yayasan Karina di bawah KWI yang khusus di area kemanusiaan. Jadi membantu bencana alam, membantu pendidikan. Nah, dari program Caritas atau Yayasan Karina yang tahun ini ada 4C itu dikhususkan untuk pendidikan. Sebagai contoh pendidikan beasiswa, bantuan guru honorer, pengembangan SDM, tata kelola dan ketahanan pendidikan. Nah, untuk acaranya sendiri 4C itu adalah jalan, lari, atau bersepeda secara virtual. Karena ini kondisi pandemi, jadi lebih baik virtual dengan tata cara yang ada, kita jaga-jaga sendiri, nggak perlu kumpul-kumpul.
Untuk waktu donasinya adalah tanggal 15 November sampai 31 Desember. Sedangkan waktu kegiatan 4C-nya itu tanggal 1 sampai 31 Desember 2020. Dan setiap 50.000 donasi itu dianggap 1 poin. 1 poin artinya 1 kilometer jalan atau lari, atau 3 kilometer bersepeda. Nah ini tadi yang saya sebutkan sasaran donasinya yaitu bantuan beasiswa guru, honorer, lalu pengembangan SDM, dan tata kelola dan ketahanan pendidikan Indonesia. Sedangkan target dari event charity ini adalah 5M. Saat ini sudah terkumpul sekitar 1,8. Nah di KIKL sendiri itu ada 2, yaitu KIKL Cycling dan KIKL Runner. Untuk acara ini KIKL Cycling ikut serta, KIKL Runner juga ikut serta. Ini cikal bakalnya Gayeng 96 ini. Itu dari Komandan Yoke dan Pak RT Joyo Martono. Ngobrol-ngobrol, ini kalau kita gabung ke KIKL Runner dan KIKL Cycling, kayaknya bakal banyak nih anggotanya. Karena KIKL 96 ini juga pada mahir-mahir naik sepeda. Contohnya sepedanya semua rodanya 2, tidak ada yang roda 4. Jadi semua mahir. Akhirnya mau bikin grup sendiri. Bikin grup sendiri, ditawarkan yang mau gabung siapa. Ada awalnya 15 orang, dan sekarang jadi 27 peserta. Kenapa nama timnya dicari Gayeng? Itu dari kependekan Goes Melayu Bareng 96. Ya ini untuk anggotanya ada Amel, Jin, Joyo, Pak Heri Kinoi, Putri, Sandu, Liabara, Surya, Om Roy Peno, Om Hasto, Nun Jauh di sana, Abu Dhabi, Regi, Witur, Thomas, Sigit, ada Pak Mardi, Pak Steven, Pak Novan, Yoke, ada Om Prodo, Cynthia, Om Mario, Ruski, Doni Bayu, dan saya. Ada Krisma juga. Dan untuk KIKL 96 ini agak istimewa, karena ada 2 guru Loyola yang gabung ke grup Gayeng, yaitu Pak Ardi dan Pak Eko. Mungkin ada yang lupa atau tidak ingat Pak ini. Eka atau Pak Eko? Pak Eka, Pak Eko. Kalau Pak namanya Eko Eka. guru bahasa Indonesia ya? Bukan, Pak Eko itu guru Fisika. matematika atau fisika. Fisika. Oh, saya. Kalau Pak Ardi Oh, saya yang guru fisika matematika. kelas 1. Ya, betul. Ya, fisika kelas 1. Nah, ini untuk cara donasinya di BCA nomor rekening 34204248116 atau mandiri seperti yang tertera. Nah, untuk mendukung tim Gayeng atau mau menyiksa para anggota, silahkan transfer ke masing-masing nomor rekening. Oh, salah satu donasinya nanti angka terakhir bisa diganti dengan nomor 8 karena Gayeng ini urutan di 8. Penting jangan sampai salah angka kode 8 gue loh. Ya. Nanti masuk ke grup lain. Kalau mau menyiksa Yoke lari 100 kilo bisa langsung donasi sebanyak-banyaknya. Atau masuk ke web Aktifin. aktifin.id/4C. Ini bisa dibaca-baca apa itu Yayasan Karina, lalu tim mana yang ikut, dan Uskup pun juga akan ikut jalan. Mungkin juga
2 kilo atau 3 kilo aja. Nah, untuk mulai acara tanggal 1 Desember mungkin yang bisa nonton, silahkan nonton di YouTube Live Komsos Katedral Jakarta. Ini ada misa pembukaan 4C atau Caritas Christmas Cross Challenge. Ya, mungkin selanjutnya akan dilanjutkan teman kita sinden panggung ini. Jago menyanyi. Monggo, Bu Putri. Bisa di next, Cuk. Aku enggak. Oke. Nah, teman-teman, selamat malam semuanya. Saya nggak bisa nyanyi ya, teman-teman. Bisanya survei. Malam, Bu Putri. Sebelum bisa toh, Put? Kan ada lagunya, Put. Ada lagunya loh. Oh, yang si mana ya, Putri Cuk ya? Sinden panggung. Si Putri. Sebelum ini agak serius teman-teman, tapi ini adalah fakta di dunia pendidikan. Jadi sebelum kita membahas yang serius, mungkin Komandan Ucup sempat memantau kita terakhir posisi berapa untuk 96 donasinya? Sekitar. Bentar. Kalau sekarang posisi donasi 96 di angka 37,7. 37,7 ya. Ya, yang 96 ini posisi selama seminggu 2 minggu ya, 2 minggu penggalangan dana sudah di 37,7 juta. Padahal kita ditarget berapa, Cup? 54 juta ya, Cup ya? Ya, 54 juta. Satu regu ditarget 54 juta. Jadi masih ada bagi teman-teman yang tergerak masih bisa untuk menambahkan poin sebelum tanggal 31 Desember. Nah, selanjutnya ini saya mau cerita soal salah satu masalah pendidikan di Indonesia itu soal guru honorer. Tadi kan guru honorer juga menjadi salah satu sasaran donasi dari Yayasan Caritas ya. Ini kebetulan tempat saya kerja di Kompas, di Litbang Kompas itu juga habis mengadakan survei jajak pendapat soal guru honorer. Guru honorer khususnya guru honorer di masa pandemi. Jadi ini saya beri judul guru honorer itu pahlawan nyata tanpa tanda jasa. Selanjutnya, Cup. Nah, ini hanya sebagai gambaran aja teman-teman. Jadi jumlah guru honorer itu ada sekitar 989.689. Itu belum termasuk guru PAUD, TK, dan SLB. Nah, memang jumlahnya lebih sedikit dibanding guru PNS dan guru yayasan. Guru yayasan tuh guru sudah tetap ya. Selanjutnya. Sebut kok nge-lag ya, Bud? Ini Ya. kebablasan. Udah benar. Ini ada beberapa permasalahan guru honorer. Terutama ini ngomong agak serius ya, guru honorer itu ada 3 jenis yang dibiayai oleh APBD dan APBN. Itu biasanya lebih sedikit sejahtera dibanding yang dibiayai oleh dana BOS, oleh dana sekolah. Jadi ini kita bicara guru honorer yang dibiayai oleh dana BOS sekolah. Jadi ada beberapa permasalahan, itu misalnya kualitas tidak bisa dipertanggungjawabkan, karena misalnya rekrutmennya serampangan, tanpa pola dan tanpa proses. Kadang status kepegawaiannya tidak jelas, kalau misalnya sekolah tidak membutuhkan, dia bisa di-cut sewaktu-waktu. Kemudian pendapatannya juga minim dan kesejahteraannya juga kurang layak. Tuh. Nah, selanjutnya itu gambaran pendapatan guru honorer. Kalau nggak salah itu berkisar paling banyak itu di angka 250.000 sampai 500.000 itu per bulan. 36,8% rata-rata itu. Kemudian seperempat lebih itu 500.000 sampai 1 juta per bulan.
Ada juga yang di bawah 250.000 itu juga masih ada. Kemarin saya baca ada di daerah NTT itu 85.000 per bulan. Selanjutnya, Cuk. Nah, ini dari hasil polling Litbang Kompas. Jadi selama pandemi ini keuangan guru honorer itu cukup berpengaruh ya. Persepsi responden itu 80% cukup berpengaruh. Jadi alasannya itu karena pembayaran gaji mereka yang tertunda atau terlambat. Hampir 50% menyebutkan itu. Kemudian soal kuota internet 20,8%. Jadi meskipun sebenarnya dibilang bahwa Kemendikbud itu sudah memberikan bantuan kuota, tapi itu ternyata hanya diterima oleh guru-guru di sekolah negeri. Jadi guru-guru honorer sekolah negeri. Kalau di sekolah swasta yang di bawah Kementerian Agama seperti madrasah itu tidak menerima. Terus ada juga cerita bahwa tunjangan hari raya mereka tertunda atau terlambat. Bahkan ada yang terancam tidak dibayar karena tidak ada tatap muka. Jadi dianggap tidak mengajar meskipun lewat daring. Jadi guru honorer itu kan dibayar per jam ya. Jadi kalau misalnya ada sekolah yang beranggapan kalau tidak tatap muka itu tidak dibayar. Selanjutnya, Cuk. Nah, ini ada beberapa kisah soal guru honorer di sekolah negeri dan swasta. Ini kebetulan kemarin saya wawancara untuk keperluan penulisan. Ini ada yang namanya Pak Heri Kustanto, dia umur 34. Ini kebetulan adalah dulu surveyor Kompas yang sering membantu Kompas kalau ada survei di daerah Madiun. Jadi dia guru honorer di Madrasah Al-Fatah, Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan, sudah selama 13 tahun. Dia mengajar guru IPA terpadu, wali kelas 8. Dia berusaha ikut sertifikasi guru supaya dapat status guru tetap di yayasannya. Ternyata ada hambatan karena pandemi. Istrinya tidak bekerja dengan 2 anak. Honor bulanannya itu dari dana BOS cuma 350.000. Nah, dapat tunjangan sebetulnya dari Kementerian Agama, tapi tidak lancar. Kemudian dia akhirnya mau nggak mau dia punya pekerjaan sampingan. Pekerjaan sampingannya itu ya menjadi surveyor Kompas. Kalau ada, karena ini pandemi kami tidak mengadakan. Dan sebagai petugas inseminasi buatan yang dibayar itu setiap inseminasi 50.000. Terus ketika masa pandemi, pengeluarannya itu bertambah dengan kuota internet 150.000. Jadi dapat dibayangkan dari 350.000 itu dipotong 150.000 dia hanya bisa hidup 200.000. Jadi kemarin yang cukup menyentuh ketika saya wawancara adalah ya dia mengatakan ya guru itu pahlawan tanpa tanda jasa. Jadi gimana lagi ya sudah biasa kerja lebih dari guru PNS tapi honor sangat rendah. Jadi ini testimoni yang benar-benar keluar dari masih dipakai kan Mbak? Heri. Nah itu selesai. Ya, Cuk. Nah selanjutnya ini adalah kisah guru honorer di sekolah negeri. Namanya Pak Tonisius Imung. Dia sudah 12 tahun mengajar guru honorer. Itu di mana Kecamatan RU Pas, Ketapang, Kalimantan Barat nih. Mungkin kalau ada si Regi mungkin dia tahu ya. Dia ini mengajar guru agama Katolik dari kelas 1 sampai kelas 6. Nah, istrinya tidak bekerja, 2 orang anak. Kerjaan sampingannya itu pengasah batu akik. Gajinya agak lebih sedikit tinggi, 515.000. Tapi selama pandemi atau mungkin sebelumnya tuh gajinya sering tertunda. Dan kalau dana BOS kan itu ya keluarnya setiap 3 bulan sekali. Jadi dia cerita di awal-awal pandemi itu karena tidak ada tatap muka, tidak mau dibayar, hampir tidak mau dibayar oleh sekolah. Jadi akhirnya guru-guru lain lah patungan untuk membayar honornya dia. Tuh. Jadi dia punya cerita bahwa yang membayar adalah guru PNS yang punya toko. Selanjutnya kisah
terakhir itu dari Cirebon. Cup, bisa selanjutnya, Cup. Nah, ini dari Cirebon, dia sudah 31 tahun menjadi guru honorer di Guru Kaliwulu, Kabupaten Cirebon. Gajinya tuh 400, sekarang cuma 400.000 per bulan. Jadi pekerjaan sampingannya tuh tukang. Jadi sebenarnya udah dilakukan berbagai upaya untuk jadi tes PNS, tapi gagal terus. Jadi ada testimoni yang menarik dari dia ya, sampai kulit keriput tetap saja honorer tuh. Jadi itu ada 3 cerita soal guru honorer, mungkin jadi gambaran buat teman-teman. Masih ada guru-guru honorer dengan gaji di bawah 1.250.000, bahkan 85.000 itu ada di NTT yang bisa saja nanti menjadi sasaran dari penggalangan dana Yayasan Karitas. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Bu Putri. Saya menambahkan saja ya, untuk donasi ini sepenuhnya akan diolah oleh Yayasan Karina bekerja sama dengan gereja-gereja di 27 Thank you, Put. keuskupan. Ya, Mel. Jadi untuk bantuan ini tidak hanya kepada sekolah-sekolah yang Katolik, tapi untuk semua sekolah-sekolah di Indonesia, terutama di daerah-daerah yang terpencil. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih Bu Putri. Saya kembalikan ke Kakak Amel, host kita. Di stop dulu Cup ya, itu. Ya. Monggo Amel, atau mungkin ada yang mau bertanya? Sambil nunggu Amel, ini yang kayaknya terputus lagi. Mungkin ada pertanyaan teman-teman soal tim Gayeng 96. Kayaknya sudah nggak sabar nunggu informasi gairah dari Hasti ini, Put. Iya. Halo Amel. Dipo sudah ketawa ke TV itu loh sampean. Ke TV lah, Bu Dokter. Ampun, berapa tahun pas reuni tahun 20 tahun ketemu ya Has ya? Ada ya Has? Ya. Aku datang kok. Sing apa di anu toh? Yang di Loyola apa yang di anu? Di Loyola. Silahkan Bu Dokter Hasti, mungkin bisa kasih saran ke kita gimana caranya supaya tetap bergairah meski menjelang STW. Mesti ngapain nih, Dok? Makasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, halo. Aku katanya rada pantes merasa ya kayak kemarin akeh sing luwih pinter, akeh sing apa ya. Kamu nggak pantas STW, Has? Nah, gitu, Has? Nah, maksudnya jadi pembicara kok katanya ora pantes gitu loh. Tapi ya enggak apa-apa wis. Sebenarnya aku juga bingung judulnya itu betapa bergairah pada Putri itu kemarin pas telepon aku ngomongnya tentang olahraga yang aman di usia 40 tahunan. Jadi ya aku buatnya ya tentang apa olahraga yang aman untuk usia 40 tahunan itu. Ini enggak apa-apa. Mengecewakan enggak ini? Aku rak penak gitu. Gas. Langsung Aman, digas ha? mawon. Gas, gas. Orang Pancingan Gasken, ini, gasken. pancingan. Engko minggu ngarep judulnya salah nih berarti. Salah ya Gas, kudune ya. gas. Ya. Iki aja dipikir nek aku muliai kalian ya. Maksudnya pakai PowerPoint ya biar gampang dulu. Enggak apa-apa ya.
Enggak apa-apa, langsung gas. Share screen kun Dito. Sekarang Nah, Tegang kakak. Tegang kakak. Oke, mulai we singkat we ya. Pokoknya kan ini waktunya cuma 15 menit aku presentasinya. Jadi gimana kita olahraga tetapi tetap safe di usia 40 tahunan. Nah, kalau manfaat olahraga kan udah banyak yang tahu, nggak usah dijelasin lagi ya. Misalnya kayak meningkatkan kekuatan otot, meningkatkan mental, kebugaran tubuh dan sebagainya. Sudah pinter-pinter. Yang penting ini gini, kalau kita udah usia 40-an itu sebelum kita mulai olahraga harus mengenali kondisi fisik nih. Jadi fisiknya tuh udah nggak kayak orang lulus SMA itu enggak gitu loh. Jadi kita cek dokter, ada penyakit apa, kondisinya memungkinkan apa enggak, olahraga yang kita perlu untuk modelnya kayak apa, ya. Terus kenali berbagai jenis olahraga. Jadi kita jangan kepatok, aku pengennya lari, aku pengennya panjat tebing, cuman pengen satu macam tok, enggak. Tetapi berbagai jenis olahraga, nanti kita bisa pilih plus minusnya masing-masing. Terus juga nanti alternatifnya apa yang kita mau pilih ya. Terus budget, uang juga penting ini di sini budgetnya. Maksudnya budget itu apa? Untuk alatnya, misalnya mau bersepeda ya sepedanya yang kayak apa? Mau pakai road bike atau pakai sally atau pakai apa? Itu kan budget 2 juta beda sama budget 100 juta. Langsung bersepeda itu larang, Is. Iya larang. Bahkan larang banyak sekali enggak? Sepatu juga sama penting. Brompton iki 70 yuto ya. Sepatu yang mau pakai. Sepatu yang mau pakai harga 100.000, 500.000 jenis beda. Ya kan budgetnya ada. Terus target atau tujuanmu olahraga. Targetnya apa? Untuk belajar, untuk rekreasi, senang-senang sama temen, atau mungkin pengen apa bentuk otot, itu harus ada target sama tujuannya ya. Pilihan waktu maksudnya gini, ada orang yang olahraga pagi cocok, tapi ada juga dia pagi harus apa cepet-cepetan kerja dan sebagainya, terus dia milih malam atau sore. Atau mungkin ada orang yang kalau olahraganya malam malah nggak bisa tidur karena adrenalinnya naik. Kan beda-beda setelannya orang lain-lain ya. Terus olahraganya mau indoor atau outdoor. Nah, itu juga harus persiapan dipikirkan dulu sebelum kita menentukan mau olahraga apa. Nah ini terus ini pola pikir. Ini masih settingan awal ya. Ingat, ini kita bukan atlet profesional, jadi harus realistis dan memaksakan diri. Terus standar yang dipakai, kalau kita olahraga, pakai standarmu sendiri. Jangan pakai standar orang lain. Misalnya sama-sama jalan. Kamu tidak pernah jalan, orangnya sudah biasa jalan, sudah biasa lari. Kecepatan, pace-nya, beban, pilihan rutenya, naik turunnya, cara pandang, jarak tempuh, dan sebagainya itu tidak bisa bersamakan sama orang. Jadi, kalau kamu ngikutin orang, dia orangnya terlatih, kamu nggak bisa, ya keteteran, kasihan badanmu sendiri gitu, kasihan jantungmu juga gitu, itu ya. Terus untuk dari standar pakai standar sendiri peningkatan Hasti ke-mute, Has. udah belum? Udah. Oke, balik nih ya, tekan gigi. Ya, jadi peningkatan bertahap ini kalau bagi mulai jangan keburu-buru pengen cari, aku pengen jarak yang jauh, aku pengen kecepatan segini, aku pengen angkat beban segini, ya. Ini harus sabar juga karena ini peningkatan tuh harus
ada hitungannya. Sebenarnya kalau misalnya atlet itu bukan ada hitungannya juga. Ini rasa bahas teori. Ya. Terus kita olahraga itu tujuannya sehat dan bugar, bukan nyari mati. Maksudnya apa coba? Bukan nyari mati kalau kita keburu-buru, pakai standar orang lain dan sebagainya. Bisa-bisa kita olahraga nggak sehat dan bugar, tapi kena serangan jantung pas olahraga gitu. Kan banyak sih kasus kan olahraga terus dipaksain, terus malah jadinya mati mendadak. Aku nggak takut-takutin sih, terus jadinya takut untuk olahraga enggak. Tapi maksudnya di sini ini realistis lah. Ya. Ya udah profesional kok yoga sih terserah cepet gitu enggak masalah, tapi kan nggak bisa mbok bandingke. Ya ini prinsip olahraga di sini ada frekuensi, ya cukup lah, nggak mau tiap hari sebenarnya nggak apa-apa, tetapi kalau untuk kebugaran aja sih cukup 3-5 kali per minggu. Ya. 3-5 kali per minggu itu maksudnya misalnya kamu sesi pagi, terus ada nanti sesi sore, itu katanya hitungannya 2. Itu maksudnya sesi loh ya, 3-5 kali, bukan hari ini. Kalau hari Senin, tapi kamu ada sesi pagi, siang, sore, berarti itu hitungannya 3 kali. Gitu. Intensitas cukup ringan sedang. Di sini kalau intensitas sudah masuk sedang ke atas, ini kalau kita olahraga sudah nggak mampu bicara. Jadi ngomong tuh susah, kayak terengah-engah. Ini tak aku bawa kucing barang. Ya. Terengah-engah, udah nggak bisa ngomong lagi. Itu paling gampang itu di situ. Nggak usah menghitung denyut nadi. Kalau nggak mampu bicara berarti udah cukup. Terus waktu minimal 30 menit. Ya selanjutnya. Kecuali jenis HIIT, High Intensity Interval Training. Kalau Intensity Interval Training itu misalnya kita intensitas tinggi, katakanlah cuman 15 detik, terus istirahat 10 detik, nanti seperti itu, ya 15 menit cukup sih. 10 menit cukup. Ya. Terus tipenya, terus baiknya ada antara aerobik dan beban, atau aerobik dan anaerobik itu imbang. Jadi aerobik itu kan bakar lemak, naik beban itu kan mempertahankan massa otot. Itu juga harus dipilih yang ada selang-selingnya. Oke, ini tahapannya. Nih, pertama cek nadi awal. Nadi istirahat itu enggak boleh lebih dari 100. Normalnya sih 70-80. Kita 70-80 itu kira-kira arah rata-rata. Terus sebelum olahraga, sebelum cek nadi, kalau misalnya punya sebentar, apa yang nadi istirahat itu maksudnya itu kalau di oximeter itu yang bawah bukan? Hah? Aku kan suka pakai oximeter tuh. Nadi Tergantung itu yang bawah toh. bukan? Hah? Tergantung mereknya tuh. Nah, SP99 itu saturasi, satunya ya itu denyut jantung. Benar ya, saturasi denyut jantung ya. Kayak yang atas kan satu kan saturasi oksigen. Tergantung merek ono sing samping. Biasa kan masih 2 variabel toh. Sing satu oksigen, sing satu nadi ini toh. Iya, betul. Oke, sip. Nadi istirahat itu maksudnya belum ngelakuin apa-apa tuh dijak itu anggap aja rata-rata 80 lah. Itu kalau lebih dari 100 sebaiknya jangan Terus stretching itu peregangan ya, peregangan terus diikuti pemanasan. Itu tergantung jenisnya sih, 10 menit sampai 30 menit terserah. Nah, terus ini kalau mau hitungan, ya ini tak kasih rumus ya. Tapi wegah ngitung tak hitung sekalian, anggap aja di jantung maksimum kan 220 kurangi umur. Kita anggap aja umurnya 40 ya. Dibulatkan aja. Terus kalau aktivitas ringan itu 60%-nya ambilnya pakai rumus ini, kira-kira di jantungnya kita naik sampai 140. Ini anggap mulainya 80, anggap aja mulainya 80. Kalau sedang berat bisa sampai 150 sampai 160. Jangan sampai 180. Kalau maksimalnya kan 220 kurangi 40 kan 180. Oh, aku bisa dipo nek salah ngitung kemarin. Pokikian tuh salah ngitung. Ya. Ini, terus setelah aktivitas nanti ada pendinginan, turunkan intensitas perlahan. Jika sudah berhenti jangan berhenti mendadak. Jadi gini, bahayanya berhenti mendadak itu kalau kita olahraga kan tensi juga mesti ikut naik tuh. Tensi ikut naik. Kalau kita selesai langsung kayak mobil apa motor rem mendadak, nah itu yang bahaya di situ. Tensinya akan berpengaruh di sini ke arah jantung kita juga. Nah, contoh misalnya
yang sering bermasalah misalnya bulu tangkis atau tenis. Habis bulu tangkis apa tenis terus orangnya nggak pakai pendinginan, nggak pakai menurunkan, wes duduk aja selonjoran. Biasanya kan kalau harusnya sih habis bulu tangkis atau tenis terus kita jalan dulu keliling lapangan atau apa untuk mendinginkan. Tapi langsung selonjoran, ngobrol, rokokan, ngombe minuman snack itu kayak gitu, itu berhenti mendadak. Nah itu karena ada sering orang meninggal mendadak habis tenis, habis futsal, itu ya biasanya kayak gitu. Permasalahannya lo ya, bukan meden-medeni. Karena tadi, intinya berhenti mendadak ya ora enak sih. Wong naik mobil aja berhenti mendadak masih kaget toh. Nah, tetapi ini kita di satu sisi tadi ya. Kalau kelebihan, sesuatu yang berlebihan juga nggak baik. Kalau olahraga berlebihan, nah ini akan menimbulkan masalah juga. Jadi misalnya kita udah intensitas tinggi terus menerus, olahraga berlebihan nggak bisa recovery dan sebagainya, itu bisa efek-efeknya. Contohnya di jantung istirahat itu akan lebih cepat, performa akan turun, rasanya malas, bosen, recovery lambat, capek terus, nafsu makan berkurang, bisa menyebabkan kekebalan tubuh turun, mudah sakit, sampai bisa insomnia, perubahan mood, ya itu kalau olahraga berlebihan. Cuma ini olahraga berlebihan dampaknya nggak seketika sih, tetapi udah beberapa saat itu nanti akan muncul seperti itu. Nah, olahraga juga harus diimbangi, istirahat cukup, tidur cukup, makanan, nutrisi juga dijaga, protein, vitamin, mineral, karbohidratnya juga diatur, kecukupan cairan, ya. Kalau bisa ya ini membuat jurnal latihan, program latihan dikonsulkan ke yang tentang personal trainer kalau punya uang lebih gitu dan sebagainya. Terus yang di sini juga peka terhadap arah tubuh, tanda-tanda tubuh kita itu sudah ada masalah di mana. Karena yang kenal tubuh kamu sendiri itu ya kita sendiri, bukan orang lain. Jadi kalau misalnya kita udah deg-degan, ada aram dan sebagainya, ya harus tahu. Es, tapi bahasa musik iki limo iki abot-abot es. Iso sing mana? Wah, iki abot-abot. Aku corone ngerti nutrisiku cukup apa ora iki piye. Ya, ini memang variabelnya ra ono lagi emang. Iki kan kaya kowe iki kudune buka praktek bocah Loyola loh. Itu buka jasa wae to, servis. Bagaimana ada servis yang bisa membuat kita-kita ini tahu apakah nutrisi ini cukup apa ora. Ya toh, terus membuat juga. Memang itu, Nah, kan kayak gitu kan. Latihan ya. Jadi konsultasi loh. Kalau kan keren. Biasanya jurnal latihan ya, biasanya kan atlet-atlet gitu tak gawe gitu. Nek nutrisi biasanya memang ada gizi olahraga sendiri, itu ada sendiri sih. Kalau kecukupan cairan sebenarnya rada gampang. Sebelum mulai olahraga itu minum sih. Terus nanti setiap beberapa menit kalau kita ada rasa memang harus ada minumnya. Kalau olahraganya lebih dari 1 jam, pakai elektrolit, minuman yang ada elektrolitnya. Ya merek bebas sih. Kalau misalnya kurang dari 1 jam, air putih aja cukup sebetulnya. Kalau kelebihan cairan. Karena kalau kurang cairan, ya bahaya langsung otaknya gosong, memang bisa sih. Ya enggak, maksudnya enggak. Bahaya nih. Nah ini tanda bahaya kalau berhenti olahraga misalnya. Ini nanti cakok beniwe ya untuk jenisnya yang penyakit-penyakit dan sebagainya. Ini kalau rasa tidak nyaman di dada, sesak nafas, ya berhenti aja. Misalnya olahraga kita kan seringnya sekarang harus pakai masker ya. Kalau sesak nafas karena maskernya nggak nyaman, ya kalau misalnya udah agak nggak terlalu crowded ya diturunin aja coba ya, intensitas diturunin. Tapi kalau intensitas diturunin masih sesak nafas, ya berhenti. Gitu. Pusing berkunang-kunang, lelah banget. Terus ada rasa nyeri yang muncul di bagian tubuh, misalnya betisnya tiba-tiba nyeri banget. Ya, itu berhenti weh. Siapa tahu misalnya ada pembungkus otot atau apa yang sobek atau ligamen yang sobek di situ, atau mungkin itu takutnya kayak gitu ya. Misalnya ada rasa nyeri yang muncul. Demam, tiba-tiba suhunya panas. Emang kalau kepanasan kita kurang cairan bisa juga olahraga itu kita demam gitu kan.
Ada juga berkeringat lebih banyak dari biasanya. Itu yang tahu kamu sendiri. Misalnya biasanya keringat aku olahraga keringatnya segini, kok keringatnya akeh banget, keringatnya kamu udah keringat dingin. Nah, itu juga berhenti weh. Denyut jantung terlalu cepat, denyut jantung tidak teratur, itu juga harus berhenti. Makanya kan sekarang gadget yang pakai monitor denyut jantung kan banyak. Ya kalau ada uang lebih, beli itu aja. Paling tidak ada haramnya kan. Seperti itu. Nah, ini kalau olahraga di luar, ya tetap gunakan masker. Walaupun aku sendiri sadar pakai masker nggak nyaman. Pernah ditegur juga, guru-guru sepedaan nggak pakainya masker. Pengalaman pribadi, tegur puskesmas yang patroli. Ya. Bisa turunkan masker saat kondisi sepi. Ya, tadi sudah dibahas kalau sesak pakai masker, intensitas diturunin. Ya. Terus pilih lokasi yang nggak terlalu padat, ya. Kasih jarak 2 meter dari orang lain, misalnya olahraga jalan kaki kira-kira 5 meter, lari paling enggak 10 meter, sepeda paling enggak 20 meteran lah, 10 meter lebih, 10 meter 20 meter. Kira-kira lo ya, mau dimeteri susah nih. Nah, setelah olahraga, cuci tangan, mandi, ganti, bersihkan alat. Nah, itu harus. Ya. Sebaiknya memang kalau kayak gini lebih aman di luar sih, kalau olahraganya. Tapi kalau indoor misalnya fitness itu ya, angkat beban dan sebagainya kan kita pakai alat nih, harus bersihin dulu. Terus nanti ganti alat lagi, bersihin dulu bekasnya orang lain, keringetan dan sebagainya. Kelamaan di bersih-bersihnya. Makanya memang paling nyaman mending di luar. Kalau indoor, misalnya yoga atau apa, pakai punya kita sendiri enggak apa-apa. Tapi kalau rame-rame di sanggar, atau di sanggar itu agak-agak riskan di sini. Ya wes, sini selesai. Thank you. Ya. Kok chatnya akeh men ya? Thank you, Dokter Hesti. Nanti ya, pertanyaan di sesi Q&A, we yo. Yo. Saya stop sharing ya. Komandan Yoga, pas seksi sampai pas sesi Q&A yo, Komandan Yoga. Boleh, ini Dokter Beni udah ada. Dokter Beni wes sudah ada. Oh ya wes. Dokter Beni, halo. Halo. Oh iya itu dia. Itu dokter isi di mobil itu maksudnya. Ning di dok. Isi di mobil dok. Aku baru aja selesai kerja di IR. Waduh, thank you loh ya Ben, wis disempetin. Kenapa? Jam berapa itu di situ? Sekarang jam 7:30 pagi, tapi ya masih nggak terlalu terang di sini. Ben, ini koyo code black itu enggak Ben? Ini berarti ini Amerika, Ben. Yap. Gue ini Amerika. Iyo. Ben, kalau gue tugas di IR kayak film Code Black itu enggak? Pernah nonton enggak Code Black? Ben, mute Ben. Benny ke mute. Ben, posisimu ke mute Ben. Kepencet, sorry. Ya, belum pernah nonton film Code Black. Nope. Oh, aku malah ngefans banget loh Mbak Code Black. Bayangin kayak gitu mesti. Oke. Netflix tuh no Code Black? Oh. Oke. Oke. Dokter Beni, silahkan dimulai sharingnya ya Dokter Beni tentang kalau mau jaga kesehatan di usia 40-an kayak kita nih menjelang STW mesti faktor-faktor apa aja yang diperhatikan, terus tes-tes kesehatan apa yang mungkin bisa disarankan ya Dok. Silahkan Dok. Oke. Pertama-tama disclaimer dulu, specialty-ku penyakit dalam, cuma aku sebenarnya nggak kerja di klinik lagi, aku kerjanya cuma di rumah sakit aja. Jadi penyakit-penyakit yang aku tanganin sebenarnya 11 tahun terakhir ini semua penyakit-penyakit akut. Jadi aku nggak nanganin prevention sama sekali. Maksudnya
pencegahan penyakit. Aku udah lama nggak ngelakuin itu lagi. Cuma masih ingat dikit-dikit aja. Terus minta maaf sebelumnya, aku nggak punya PowerPoint, saya nggak sempat buat. Terus kalau ditanya soal penyakit-penyakit STW dan cara menjaga kesehatan, kalau aku ditanya soal itu sama pasien, aku selalu bilang, pertama yang kita lakuin ya makanannya gimana, itu yang paling gampang, yang paling murah. Jangan mulai mikir soal minum obat-obatan, minum suplemen, minum vitamin, minum zat-zat tertentu yang orang banyak marketing di luar. Pertama kita lihat makanan dulu. Kalau aku ditanya, lah terus makanan apa yang paling bagus untuk orang-orang? Banyak diet di luar kayak keto diet, terus Weight Watcher, terus orang klaim bahwa dengan diet tertentu mereka langsung merasanya paling bagus buat tubuh mereka. Masalahnya diet-diet yang mereka klaim itu belum ada studi-studi yang bisa mengisolasi bahwa diet-diet tertentu itu emang ada manfaatnya. Satu-satunya diet yang sudah terbukti dari beberapa studi yang udah di peer review sama medical professional gitu, itu cuma Mediterranean diet. Jadi kalau pasien tuh nanya sama aku mereka mesti makannya gimana gitu loh biar nggak kena penyakit jantung lagi, nggak kena stroke lagi. Aku selalu bilang look up Mediterranean diet. Banyak sumber-sumber kayak di sini tinggal Google. Sekarang kan udah ada Google, tinggal Google aja, ketik Mediterranean diet. Intinya itu makanan yang berbasis protein nabati. Mereka masih bisa makan kayak daging segala macam, tapi udah frekuensinya benar-benar dikecilin. Seberapa banyaknya aku saranin mendingan Google Mediterranean diet aja, soalnya aku juga nggak bisa jelasin dengan detail. Aku biasanya cuma refer mereka ke website yang kayak dari Mayo atau Cleveland Clinic. Itu satu makanan. Kedua, tengah tua. Kalau aku ditanya mesti gimana lagi, ada beberapa screening kesehatan yang bisa kita lakuin buat mencegah penyakit-penyakit tertentu. Nggak semua. Yang sekarang lagi banyak dibicarain di sini itu colonoscopy. Dulu colonoscopy itu pemeriksaan di mana kita pakai semacam endoskopi, kamera yang di ujung kayak elang gitu, buat screening kanker usus besar. Dulu anjurannya itu dilakuin pada umur 50 tahun, tiap 10 tahun sekali. Kalau misalnya pemeriksaan pertama nggak ada polip atau nggak ada jaringan yang curiga awal keganasan. Itu 10 tahun mulai umur 50 tahun. Atau kalau ada riwayat keluarga yang punya kanker sebelum umur 50 tahun, ya 10 tahun sebelum umur itu. Kalau sekarang dari 10 tahun terakhir, at least di sini di Amerika kita ngamati ternyata banyak kanker usus besar yang mulainya malah lebih umur orang yang kena kanker usus besar sekarang berkurang. Jadi orang yang lebih muda banyak yang udah mulai lebih banyak yang kena juga. Jadi sekarang lagi ada perbincangan kalau mungkin colonoscopy mendingan dimulai umur 40 atau 45 tahun. Itu satu. Terus screening yang lain
itu basically ya cuma vaksinasi influenza tiap tahun, vaksin pneumonia kalau punya kasus keadaan-keadaan kesehatan tertentu yang bikin rentan terhadap penyakit-penyakit berat. Aspirin dulu sempat kita pakai secara ekstensif buat mencegah penyakit-penyakit jantung, stroke. Kalau sekarang itu udah out of favor. Kita udah nggak nganjurin semua orang harus minum aspirin lagi. Kita cuma nganjurin minum aspirin kalau kamu memang ada resiko 10 tahun ke depan, resikonya sekian persen. Ada kalkulatornya. Aku nggak hafal isinya apa aja, tapi faktor-faktornya itu termasuk ada gender, ada berat, ada kolesterol dan sebagainya. Nanti kita bisa masukin ke angkanya sendiri. Terus kalau faktor resiko segini, ya oke lah minum aspirin. Tapi pada umumnya kita nggak nganjurin lagi karena lebih banyak resiko perdarahannya. Apalagi ya, berhubung nggak banyak persiapan, jadi mendingan banyak diskusinya aja deh. Aku nanya wes Ben kalau boleh. Ya. Ya, jadi kan katanya nek orang akan akan kena serangan jantung itu sebenarnya badan dari beberapa waktu sebelumnya itu sudah kayak ngasih warning gitu loh. Nah, itu tuh kayak apa sih yang kita tuh harus waspada terhadap tanda-tanda itu? Karena kan mungkin tergantung orangnya ya. Maksudku tingkat toleransi orang terhadap misalnya rasa sakit atau rasa tidak nyaman tuh kan sendiri-sendiri. Jadi mungkin kan ada orang yang tidak ngegewo atau tidak dirasa kayak gitu. Padahal itu sebenarnya warning dari badan gitu. Nah itu ada enggak yang maksudnya kayak apa yang harus diperhatikan gitu kalau badanmu sudah mulai kayak gini, nah itu berarti kamu harus sudah mulai hati-hati. Thank you. Okay. Good question. Warning sign buat penyakit jantung, pokoknya yang utama nomor 1, sakit dada di tengah-tengah, rasanya kayak ada orang duduk di dada gitu. Kadang sensasinya sensasinya menjalar ke lengan kiri atau ke rahang. Itu yang gejala klasik penyakit jantung. Masalahnya banyak juga buat perempuan atau buat orang-orang yang udah tua banget, gejalanya jadi nggak spesifik. Kayak misalnya ada juga yang gejalanya cuma lemah. Ada lagi yang datangnya ke rumah sakit karena bukan bingung, istilahnya altered mental status. Jadi orangnya tadinya yang biasanya bisa ngomong jelas, sharp gitu, terus mendadak jadi kayak orang bingung gitu. Kadang-kadang kita juga periksa rule out buat penyakit jantung juga. Gejala yang lebih yang spesifik juga yang sering orang dapat itu sesak nafas atau sakit dada. Nggak usah yang pressure like, nggak usah yang kayak tekanan gitu, sakit dada apa aja yang dirasain waktu aktivitas. Itu juga spesifik buat jantung. Nah, kadang-kadang juga masalahnya penyakit jantung itu kan karena serangan jantung itu kan karena pembuluh darah koroner yang tersumbat. Tersumbatnya kadang-kadang terjadinya mendadak banget. Nah, kalau yang soal itu biasanya ada yang kita sebut ada serangan jantung khusus yang kita sebut ST elevation MI. Jadi penyakit jantung yang parah banget, mendadak, yang benar-benar harus dibawa ke rumah sakit buat istilahnya ditiup di kateterisasi jantung kalau mau outcome-nya bagus. Nah, di Indo masalahnya buat melakukan itu juga masih fasilitasnya belum memadai.
Soalnya misalnya orang kena penyakit jantung yang kayak gitu, timing antara simptom mulai dirasain sampai tiup pakai kateterisasi itu harus lebih kurang dari 90 menit. Nah, bayangin aja kalau di Jakarta mau 90 menit travel dari satu tempat ke tempat lain kan juga susah juga. Nah, Ben. Sorry. Terus untuk mencegah itu misalnya tes kesehatan apa sing spesifik buat jantung ya? EKG, treadmill itu cukup? Mas, banyak tes-tes yang kita buat rule out penyakit jantung. Jadi di dunia medis kita ada istilahnya stratifikasi resiko. Jadi jangan anggap tes-tes itu mutlak. Misalnya gini, misalnya ada gambaran yang lain di EKG nggak normal, langsung ini serangan jantung. Belum tentu juga. Atau kita ada tes darah yang namanya troponin, itu komponen otot jantung yang bisa terdeteksi kalau ada serangan jantung. Misalnya troponinnya naik gitu, langsung kita ngomong ini serangan jantung. Belum tentu juga, karena troponin naik bisa karena sebab-sebab yang lain. Jadi kalau kita menghadapi orang yang kemungkinan serangan jantung, kita pakai strategi yang istilahnya stratifikasi resiko. Pertama kita cari tahu dulu pretest probability-nya dari orang itu punya penyakit jantung gimana. Itu berdasarkan dari gejala-gejalanya, terus temuan-temuan fisiknya, sama tes-tes awalnya dari tes troponinnya itu, terus dari EKG-nya, dari foto toraks dada segala macam. Nah, dari itu kita bisa nentuin berdasarkan misalnya kalau orangnya perokok, punya darah tinggi, cowok, keluarganya pada sakit jantung semua, kita langsung kasih pretest probability-nya tinggi. Nah, itu kadang kita nggak perlu tes, apalagi langsung dikirim ke dokter jantung buat di heart cath, buat di kateterisasi jantung. Nah, kalau misalnya itu orang yang low risk, kayak misalnya olahragawan, nggak ngerokok, nggak ada riwayat keluarga penyakit jantung segala macam, kita mulai pakai stress test dulu. Jadi stress test itu ada 3 macam. Stress test intinya kita ngasih kita nyuruh pasien olahraganya seringkali lari di treadmill, atau kadang bisa juga pakai kayuhan sepeda gitu. Jadi kalau nggak bisa jalan, kayak misalnya orangnya udah pasien amputasi, nggak punya kaki, nggak bisa jalan, pakai itu kayak kalau ngayuh sepeda cuma pakai tangan, atau bisa pakai obat-obatan buat ngasih stres ke jantungnya. Nah, setelah jantungnya dikasih stres, kita bisa screen-nya pakai EKG, pakai nuklir, atau pakai ultrasonografi. Jadi pakai echo, cardiac echo. Jadi jantungnya langsung di echo setelah olahraga, dilihat denyut jantungnya, pergerakan otot-otot jantungnya gimana, ada yang abnormal apa enggak. Kalau EKG cuma dilihat aja setelah pada saat olahraga ada kelainan di EKG-nya atau enggak. Kalau yang nuklir, setelah dikasih stres, diinjeksi pakai radioisotop, terus dilihat ada kelainan di otot jantungnya enggak. Radioisotopnya harusnya menyebar ke semua otot jantung. Nah, kalau ada penyumbatan, ada otot-otot jantung yang enggak keisi sama enggak diwarnai sama radioisotop gitu. Basically itu screeningnya kalau penyakit jantung. Jadi tes ultimate test buat penyakit jantung ya itu kateterisasi jantung. Ben, mau tanya, pengen Ben. nanya Ben. Oh ya wes.
Rebutan Aku kisah tuh kok. penasaran gini, karena kebetulan papaku kan meninggal karena penyakit jantung, Mas Ben. Ya. Nah, gimana ciri-ciri awal dari parameter tertentu, misalnya dari oximeter atau alat-alat sederhana gitu yang bisa menunjukkan bahwa orang ini punya potensi, misalnya penyumbatan atau apa gitu, mungkin karena tensinya naik atau apa, itu bisa dipakai nggak parameter semacam itu? Thank you. Oke. Jawab short answer, nggak bisa. Kita nggak bisa pakai tensi atau pakai pulse oximeter buat mengetahui apakah seorang itu bakalan kena penyakit jantung apa enggak. Satu-satunya cara buat istilahnya itu stratifikasi risiko ya stress test. Kalau memang ada kecurigaan ke arah situ dan belum ada simptomnya, belum ada gejala-gejala sama sekali. Nah, Ben, sorry nih ada yang nanya, Ben. Kalau tanda-tanda kanker usus besar tuh gimana, Ben? Tanda-tanda kanker usus besar bisa bermacam-macam, tapi yang terkenal itu satu, beraknya ada darahnya. Darahnya nggak perlu banyak banget, darahnya cuma sedikit banget, kadang malah nggak bisa terdeteksi kalau nggak pakai tes-tes tertentu. Terus nomor dua, bisa juga mulai ada istilahnya perubahan kebiasaan, perubahan kebiasaan buang air besar. Jadi yang tadinya lancar-lancar atau kaliber tinjanya bagus, berubah jadi lebih banyak konstipasi, terus kalibernya jadi kecil-kecil, terus juga kadang ada darah-darahnya juga, terus juga selain itu gejala yang lain bisa menyebabkan weight loss, pengurangan berat badan, jadi berat badannya pelan-pelan turun. Kalau misalnya kankernya udah menjalar, kanker usus besar itu selalu menjalarnya pertama kali dari dinding usus ke lymph node, ke kelenjar getah bening di sekitarnya, habis itu langsung ke hati, dari hati bisa kemana-mana, kadang bisa ke tulang, bisa ke paru-paru, cuma selalu lewat hati dulu. Jadi seringkali kalau udah ada penyakit, udah ada kanker usus besar yang udah nyebar, itu seringkali sebarannya ke hati. Nah, kalau udah ke hati, gejalanya lebih banyak lagi dan lebih ekstensif. Karena itu tergantung fungsi hatinya seberapa banyak terpengaruh. Kolonoskopi berarti wajib ya setelah umur 40-an, Ben? Kolonoskopi dianjurkan di sini setelah umur 40-45 tahunan. Tapi aku lupa udah ada anjuran resminya belum buat ngelakuin kolonoskopi lebih muda. Yang jelas 50 tahun ke atas. Cuma itu yang aku tahu, udah banyak pembicaraan tentang majuin jadwal kolonoskopinya karena mereka mengamati banyak orang yang usianya lebih muda yang kena kanker usus besar. Thank you, Ben. Terus ini ada yang nanya atau Ben, siapa dulu? Sorry, nyambung sebentar yang soal kolonoskopi itu. Kalau di Indonesia itu kalau setiap MCU kalau di kantorku itu ada colok dubur. Itu apakah bisa untuk mendeteksi kanker usus atau hanya untuk mendeteksi ambeien ya colok dubur itu? Colok dubur itu pemeriksaan yang ya sebenarnya nggak bisa mendeteksi kanker usus besar sama sekali karena usus besar kan membentang dari sebelah kanan terus naik ke atas ke dekat diafragma terus ke samping kiri terus ke bawah lagi terus masih melungker lagi sebelum berubah jadi anus. Kalau colok dubur benar-benar periksanya kan cuma di akhir dari usus besar itu sendiri. Yang colok dubur bisa membantu mungkin cuma mendeteksi kalau ada kanker rektum atau kanker anus.
Kalau itu bisa, dan itu bisa pun kalau misalnya kankernya juga udah bisa teraba. Masalahnya banyak juga kanker yang cuma baru tumbuh kayak semacam polip kecil gitu, kanker masih awal. Nah itu kadang waktu colok dubur juga nggak ngerasa. Aku sendiri kalau colok dubur susah mau ngeraba prostat pun aku nggak terlalu jago. Oke Ben, makasih Ben. Ben mau Ini tanya ada yang Ben. nanya Ben. Ucup saya apa sopo saya Ki? Kalau CA score itu bisa untuk deteksi jantung nggak Ben? Apaan skor? CA score. Ini kemarin kan aku lihat ada pamflet CA score untuk calcium scoring ya, calcium scoring. Ya. Calcium scoring itu kita pakai juga, ya aku lupa nyebut itu. Jadi selain screening pakai stress test, beberapa kardiolog di sini juga pakai calcium scoring. Itu cuma berguna buat orang-orang yang risikonya rendah atau intermediate berdasarkan kalkulasinya itu. Kalau orang-orang yang high risk, kita nggak pakai calcium scoring lagi, kita udah langsung kateterisasi jantung. Tapi iya, beberapa orang masih pakai calcium scoring. Beberapa kardiolog nggak terlalu ngefan sama calcium scoring karena terlalu sensitif. Mereka instead pakai itu CAT scan, istilahnya CT coronary. Jadi CAT scan di-scan di arteri koronarinya. Jadi kayak CAT scan kepala gitu, cuma ini CAT scan jantungnya aja, sama buat rekonstruksi pembuluh darah koronernya di layar komputer. Itu kalau calcium scoring itu kita dimasukin cairan atau cuma CT scan gitu biasa? Enggak, cuma CT scan aja. Cuma CT scan aja. Oke. Nah, Ben, Thank you, Ben. sorry nanya Ben, ini ada yang nanya kalau sudah harus minum obat darah tinggi itu suatu saat misalnya darah tinggi bisa normal lagi, boleh nggak minum obat apa harus terus minum obat? Nah, pertanyaannya darah tingginya normal karena minum obatnya atau gimana? Nah, kalau misalnya darah tingginya normal karena minum obat, terus mau berhenti minum obat kan ya, tunggu bentar, mobilku mati, speakernya mati juga. Tunggu. Udah dengar? Udah, dengar Ben? Oke, dengar lagi ya. Sip. Apa tadi pertanyaannya? Minum obat darah tinggi terus apa boleh diberhentiin? Ya. Kalau udah minum obat darah tinggi, asumsinya diagnosis darah tingginya udah tegak. Maksudnya nggak cuma tensinya diukur waktu datang ke dokter aja. Tensi itu idealnya diukur waktu di rumah, pagi hari, waktu bangun belum ngelakuin apa-apa, ukur tensinya. Nah kalau emang tinggi, setelah beberapa kali pengukuran ya memang waktunya buat minum obat darah tinggi. Targetnya sekarang di bawah 140/90. Kalau buat orang tua lebih tinggi dikit lagi, 150/90. Kalau udah minum obat darah tinggi, nah kalau saranku ya tetap diminum aja, kecuali kalau bisa merubah dietnya yang tadinya lebih banyak minum diet yang enggak sehat, terus bisa beralih ke diet Mediterranean diet gitu. Bisa juga diskusi sama dokternya, gimana kalau dosisnya dikurangin, terus melihat gimana darah tingginya, bisa berubah atau enggak. Kalau lifestyle-nya belum berubah, mendingan tetap diminum aja. Dan kalau mau nyetop obat darah tinggi, hati-hati juga, enggak semua obat darah tinggi bisa di stop mendadak. Ada beberapa yang enggak bisa di stop mendadak. Kalau di stop mendadak bisa istilahnya ada withdrawal symptom. Jadi darah tingginya malah melonjak tinggi banget. Atau kalau minum
obat darah tinggi yang bisa kayak metode kayak yang bisa apa istilahnya slow down heart rate gitu, misalnya di stop, itu juga malah bisa menyebabkan serangan jantung juga karena denyut jantungnya jadi cepat mendadak, terus demand oksigen demandnya di otot jantung juga meningkat, malah kena serangan jantung. Intinya jadi kalau mau nyetop obat darah tinggi, konsultasi sama dokter aja, atau teks di WhatsApp, nanti tak jawab. Oke, terus ini ada yang nanya lagi, Ben. Kalau punya GERD atau MAH cukup parah, rekomendasi obat atau terapinya apa ya? Terus boleh olahraga lari atau sepeda nggak? Buat gastroesophageal reflux disease GERD, nggak ada apa istilahnya restriksi aktivitas, semuanya boleh. Tapi ada beberapa lifestyle changes yang bisa membantu juga, kayak misalnya nggak makan banyak sebelum tidur. Jadi mau dinernya kalau misalnya kalau kebiasaannya makan malamnya 2 jam atau kurang sebelum tidur, ya makannya dikit-dikit aja, jangan makan banyak-banyak. Kalau enggak nanti waktu tidur suka ada reflux, terus ganggu tidurnya juga kan. Kadang refluxnya juga makanannya bisa masuk ke paru segala macam. Kalau obat, satu-satunya obat yang paling berguna buat GERD itu cuma yang namanya proton pump inhibitor. Jadi obat modelnya kayak omeprazol, esomeprazol, pantoprazol, semua yang akhirannya prazol. Ada juga kan, aku tahu ada juga beberapa orang yang minum obat kayak famotidin, ranitidin, Zantac gitu. Obat-obat itu istilahnya obat-obat antihistamin H2. Obat-obat itu nggak ada yang bisa menyembuhkan tukak lambung, ulcer di GERD atau ulcer atau inflamasi di lambung. Satu-satunya obat yang terbukti bisa itu cuma prazol, itu omeprazol, pantoprazol. Oke, lanjut ya Ben. Ini ada yang nanya, kalau PET scan itu efektif nggak untuk mendeteksi penyebaran sel kanker ke area tubuh? Tes apa? PET scan. Oh, PET scan itu tes yang bagus banget buat deteksi penyebaran kanker ke tubuh. Itu standar yang dipakai onkolog, hematolog di sini juga kalau mereka lagi memantau orang-orang yang lagi dapat kemoterapi setelah beberapa saat, kita PET scan. Sebelum mulai kemoterapi juga kadang kita PET scan juga buat cari tahu metastasisnya seberapa jauh. PET scan itu tesnya, jadi si orang itu dikasih radioaktif zat gula yang ada radioaktifnya. Nah, teorinya si sel kanker itu bakalan mengkonsumsi gula yang paling banyak, karena kan sel kanker itu membelahnya harus cepat dalam jumlah banyak. Jadi konsumsi gulanya juga teorinya paling tinggi. Setelah gulanya itu disuntikin yang mengandung radioaktif, terus di foto pakai scan. Nah, berhubung radioaktif, jadi bisa terdeteksi pakai scan. Nah, itu terus nanti bisa kelihatan di scan, udah diwarna gitu di scan-nya, jadi kelihatan istilahnya lights up. Jadi kayak lampu gitu nyala. Kalau di scan-nya kelihatannya kayak ada titik yang nyala terang gitu. Lebih terang berarti lebih banyak konsumsi gulanya, berarti kemungkinan besar kanker. Inflamasi juga bisa menyebabkan kayak gitu. Kadang intensitasnya hampir sama. Nah, itu nanti tinggal pinter-pinternya radiolognya aja interpretasinya berdasarkan riwayat penyakitnya juga. Oke. Nah, ini aku nanya ya, Ben, kalau HDL, LDL itu normal semua, trigliserid normal, kenapa kok total kolesterolnya lebih dikit ya? 214 gitu. Kolesterol total normal kan 200 ya. Kok bisa gitu ya? Nggak tahu. Yang aku bisa jawab,
total kolesterol kita nggak, aku sendiri nggak pernah ngeliat total kolesterol lagi. LDL, HDL udah jarang kita lihat lagi juga. Soalnya guideline di sini, kalau kamu udah kena stroke atau kena penyakit jantung, nggak peduli LDL-nya berapa, kita tetap kasih statin. Dan dosis statinnya itu dibagi jadi 3, high intensity, moderate intensity, sama low intensity. Kalau kamu udah kena penyakit jantung, high intensity statin. Jadi statinnya langsung dikasih yang dosis tinggi. Kayak kalau Lipitor dosisnya sampai 80 mg. Kalau Crestor sampai 20 mg. Crestor atau rosuvastatin. LDL, HDL, sama triglyceride sekarang kita cuma pakai buat bantu melihat ini orangnya patuh nggak minum obatnya atau enggak. Tapi udah nggak gitu terpaku sama angkanya itu lagi sendiri. Kayak dulu kan kita selalu melihat LDL harus lebih kurang dari 100. Kalau misalnya diabetes harus kurang dari 10. Udah nggak kayak gitu lagi. Ya, tapi Jadi kalau belum kena penyakit jantung masih pakai patokan itu dong ya, Ben? Nah, kalau belum kena penyakit jantung itu guideline-nya lain lagi. Jadi pakai kalkulator yang itu lagi, resiko kena penyakit jantung di 10 tahun ke depan itu ada kalkulatornya berdasarkan itu. Terus nanti kita anjurin minum statinnya yang pertama first question itu selalu butuh statin apa enggak. Nah, berdasarkan itu angkanya itu nanti kita ngomong oh iya kamu butuh statin. Biasanya kita mulai pakai low atau moderate intensity aja. Jadi 10 atau 20 30 mg torvastatin. Mulai dari situ. Ben, statin itu buat terapi jangka panjang sampai puluhan tahun nggak apa-apa ya, Ben? Nggak apa-apa. Jadi statin itu salah satu obat yang paling aman di dunia. Memang ada penelitian yang ngelihat bahwa ternyata bisa menyebabkan orang-orang rentan kena diabetes. Cuma angkanya itu kecil sekali sampai kita sendiri udah nggak gitu merhatiin lagi. Maksudnya kalau orang memang butuh statin, walaupun mereka ada pre-diabetic gitu, tetap aja kita kasih karena benefitnya lebih tinggi daripada risikonya. Buat hati juga aman ya? Nah, hati dulu waktu aku masih residen, tiap orang yang minum statin, aku selalu periksa cek fungsi hati tiap 3 bulan, terus tiap 6 bulan, terus tiap tahun. Sekarang udah nggak lagi. Kalau udah minum statin, ya udah minum statin aja. Karena yang kita amati, begitu minum statin, misalnya fungsi hatinya ada yang jadi nggak normal, biasanya itu cuma benign gitu. Jadi bukan sesuatu yang statin nggak pernah menyebabkan gagal liver, gagal hati. Makanya kita udah nggak perhatiin itu lagi. Misalnya fungsi hatinya naik dikit, cuek aja biarin. Yang masih kita perhatiin kalau minum statin itu yang masalah otot. Jadi aku udah dapat banyak kasus orang-orang yang minum statin terus mendadak jadi lemah sendiri. Nggak bisa olahraga, nggak bisa bangun dari tidur aja, nggak bisa. Terus dicek CPK-nya. CPK itu enzim dari otot. Kalau ototnya mati, enzimnya tumpah ke darah terus bisa kita deteksi. Nah, kita cek CPK-nya, wah sampai ribuan. Normal harusnya lebih kurang dari 300-an, bisa sampai ribuan. Nah, itu yang kita masih pantau. Misalnya orangnya mulai ngeluh ototnya kok jadi lemah, mungkin ada sakit-sakit dikit, tapi terutamanya lemahnya itu. Langsung kita cek CPK-nya. Begitu CPK-nya naik, kita stop. Kita stop, tapi selama sebulan, 2 bulan, kalau udah misalnya CPK-nya normal lagi, masih bisa di re-challenge, tapi pakai statin yang berbeda. Jadi nggak semua statin itu sama. Kayak Lipitor, Simvastatin, Lipitor sama Simvastatin itu lebih lipid soluble, jadi nggak water soluble. Mereka karena lipid soluble, aku juga lupa patofisiologinya gimana. Mereka lebih banyak menyebabkan
masalah di otot. Kalau kayak pravastatin sama Crestor, water soluble, mereka lebih nggak menyebabkan banyak masalah otot. Nah, Ben, kenapa sorry orang nih, masih dua pertanyaan. Halo Ben. Ya. Sorry, ini soalnya waktunya sudah jam 9, sudah mepet. Nyambung dua pertanyaan terakhir ya Ben, sorry. Itu tadi yang tentang simvastatin, yang minum itu kok sering pundaknya kenceng-kenceng, apa ada alternatif lain? Sama yang kedua, obat kolesterol apa betul bikin lemah jantung? Itu aja Ben, last 2 questions. Oke. Kenceng-kenceng. Nah, biasanya karena simvastatin, kalau statin itu misalnya istilahnya statin induced myopathy, itu yang dirasa lebih lemah, jadi weakness, bukan nyeri-nyeri. Kadang ada juga bukan orang lemah, ngerasa tapi malah kenceng gitu loh. Kaku kenceng. Kaku. Kenceng. Pundaknya kaku. Nah, mungkin bisa kalau saranku misalnya udah ada gejala kayak gitu ya stop dulu. Terus mungkin cek CPK-nya juga. Kalau misalnya normal ya oke lah. Dan kalau misalnya masih butuh minum statin, coba statin yang lain yang water soluble. Jadi kayak yang Crestor atau pravastatin. Kalau aku biasanya pakainya pravastatin. Karena Crestor Atorvastatin ya? Atorvastatin bagus. Atorvastatin itu bagus karena itu yang paling banyak diteliti, paling banyak dipakai di penelitian bidang kardiologi. Tapi itu sama aja kayak simvastatin. Simvastatin lebih poten menyebabkan gangguan otot. Cuma atorvastatin sama juga karena lipid soluble. Kalau misalnya udah ada gangguan otot karena statin, biasanya aku dan orangnya masih butuh statin, biasanya aku pindah ke pravastatin atau rosuvastatin. Pravastatin, oke. Pravastatin ya. Obat kolesterol bikin lemah jantung ya? Obat kolesterol tidak membuat serangan jantung. Bukan, lemah, jantungnya lemah. Oh enggak, obat kolesterol itu justru istilahnya, jadi salah satu alasan kenapa kita nggak ngelihat LDL lagi, kita tetap kasih obat statin dosis tinggi walaupun LDL-nya bagus, itu karena LDL itu stabilisasi plak di pembuluh darah koroner. Jadi salah satu penyebab penyakit jantung utama itu kan sumbatan di pembuluh darah koroner. Nah, sumbatannya itu kan karena plak kolesterol yang nggak stabil. Jadi yang gampang pecah terus ke downstream gitu, ngeblok beberapa atau satu pembuluh darah di koroner. Nah, statin itu stabilisasi plak, jadi plaknya itu nggak gampang pecah lagi. Statin nggak menyebabkan gangguan pompa jantung sama sekali. Oke. Sip. Rasanya sudah terjawab semua ya pertanyaan teman-teman ya. Kita ucapkan banyak terima kasih buat Dr. Benny, buat Dr. Hasti. Jangan kapok loh ya untuk kita ini. Mungkin suatu saat diundang lagi jadi pembicara. Pokoknya kalau nyinggung kenceng-kenceng tuh kalau mau kenceng mukanya jangan lupa ke ini tempatnya Om Dipo. TEC. Terus kalau mau kenceng badannya ya goes, lari, ikut KEKL Runner, KEKL Loyola. Terus kalau mau kenceng berkate jangan lupa berdonasi di Caritas Gayeng 96 ya. Siap. Oke. Om Ucup, Ya. Komandan Ucup udah selesai nih, tolong ditutup ya. Ya nutup saya atau Putri? Putri. Foto bareng dulu kali ya. Mumpung kita foto. Siapa Tolong yang mau kameranya dihidupkan, teman-teman. Masih dasteran ya. Wah, ada Om Roy. Halo Om Roy. Nah, Om Roy siapa? Roy ada dua nih. Oh, ada dua kan? Roy ada dua ini. Saya melihat dua Roy ini. Apa kabar Om Roy? Pas lah, memang harus sepasang toh. Melihat dua Roy. Dua Roy komplit nih. Ebi.
Ayo Cup, foto Cup. Wis jam 10 di Bali nih Cup. Sebentar. Put, kue put. Caranya moto piye, Put? Tak print screen. Screenshot aja. Print screen, Cup. Sebentar. Oke. Ini ada chatnya Indra. Ya, enggak di ini dulu, ntar. Ya, oke. Cheese. 1, 2, 3. Cheese. Ada dua lembar loh, Cup. Ya, Gigian kok gelap ya, Gigian ya? Wes, Cup. Oke, sebentar. Page 2. Lagi. 1, 2, cheese. Wes Cup. Wes, oke. Wes mantap. Oke, Mantap. Komandan Ucup silakan ditutup. Ya, selamat malam semuanya. Terima kasih Kak Amel, Kak Putri, Kak Hesti, dan Kak Beni. Semoga ini pertemuan yang pertama berkesan dan kita bisa lanjut lagi untuk pertemuan-pertemuan berikutnya sambil menambah kangen-kangen dan menambah ilmu. Mungkin dari Pak Yapa dan Pak Joyo ada tambahan lagi. Ya mungkin ini awalan, nanti untuk Zoom selanjutnya kita akan kangen-kangenan terkait dengan reuni tahun depan ya, sama acaranya Putri yang di Jakarta itu. Nanti kalau bisa kita bantu, terus tadi ada juga yang japri terkait dengan usulan-usulan untuk reuni. Nah, nanti kita bahas di Zoom ya. Oke, Om Joyo mungkin mau nambahin nih. Enggak, sudah. Oke, itu dulu mungkin. Oke, ya. Mantap. Ya, terima kasih. Jangan lupa donasi ya. Terima kasih teman-teman. Stay safe. Bye-bye. Alam Gayeng.